Dampak pembangunan ekonomi terhadap lingkungan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pada pembangunan ekonomi, masyarakat berperan sebagai pelaku utama, dan pemerintah menjadi pembimbing serta pendukung jalannya pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan pembangunan ke depannya. Sementara bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber dayanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber lautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Contohnya air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya alam yang dapat atau dipulihkan kembali. Contoh sumber daya ini diantaranya hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang bersifat terbatas sebab terbentuknya oleh proses alamiah dengan jangka waktu yang lama. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Terakhir, sumber daya alam yang kekal yang tak akan habis. Contoh sumber daya ini diantaranya air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, pasang surut, dan panas bumi. 2. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Ia berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya seperti teknologi maupun modal, karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. Sumber daya manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlahnya, namun lebih kepada efisiensinya. 3. Akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Sekarang ini banyak sekali kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan, seperti beberapa hal diantaranya banjir, longsor, air sungai yang terkena limbah, rusaknya pepohonan di hutan, dan spesies hewan yang nyaris punah karena daerahnya dirusak. Oleh karena itu, manusia harus benar-benar memperhatikan lingkungan di sekelilingnya agar tidak menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak merusak lingkungan sekitar. Dalam sebuah pembangunan sangat berpengaruh besar terhadap lingkungan dan menimbulkan sejumlah dampak, di mana dampak tersebut bisa saja berdampak baik maupun buruk. Dampak baik dari pembangunan sangat dibutuhkan di negara berkembang untuk kemakmuran penduduknya. Khusus di Indonesia, salah satu upaya Indonesia menjadi negara maju adalah meningkatkan pembangunan di daerah terpencil atau daerah perbatasan. Manfaat sektor industri bukan hanya bagi sektor pertanian, tetapi juga penting bagi masyarakat. Barang-barang seperti pakaian, makanan, kendaraan pribadi, dan sebagainya adalah jenis-jenis kebutuhan manusia yang dapat dihasilkan dari sektor industri, terutama sektor industri barang.
Dampak buruk dari pembangunan tidak terlepas dari pengelolaan limbah industri yang buruk dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, entah itu pencemaran air, tanah, maupun udara. Akibatnya warga yang tinggal di lingkungan sekitar akan ikut tercemar dan terserang berbagai macam penyakit. WHO mencatat banyak pabrik industri yang menimbulkan polusi udara. Diperkirakan telah menyebabkan 4,2 juta kematian pada tahun 2016. 3,8 juta orang diperkirakan meninggal selama periode waktu yang sama karena polusi udara pabrik industri disebabkan oleh hasil produksi di pabrik dengan bahan bakar polutan seperti solar dan lain-lain. Untuk itu, pembangunan harus menjadi salah satu usaha yang sebenarnya dapat membantu manusia. Tetapi, jika pembangunan tidak sesuai dengan tata aturan yang ada, di mana manusia tidak memperhitungkan dampak-dampak yang terjadi di masa mendatang, maka dampak dari perubahan itu akan ditanggung sendiri oleh manusia. Pembangunan yang ada sekarang mempunyai hubungan dengan semuanya, baik itu iklim, sosial, struktur tanah, dan sebagainya. Sebagaimana pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan dengan baik dalam mengeluarkan kebijakan terkait pembangunan, di mana pembangunan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk memilih suatu wilayah yang akan dibangun sesuai dan tidak akan merusak ekosistem.